Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita lanjutkan lagi novel yang berjudul Ternyata Pasienku Adalah Istri Baru Suamiku, karya Ananda Zia. Sekarang kita akan masuki sudut pandang Bram. Digerebek. Tiba-tiba terdengar suara dari arah belakangku. Apa? Jadi yang mendul itu Bram. Aku dan Kemala menoleh serempak ke asal suara. Terlihat Mami membawa rantang makanan dan diikuti oleh Rian. Tadi sepulang dari Kalimantan, Rian minta makan malam di sini. Tapi pas kesini cuma ada Bisumi saja. Ternyata kalian sedang membicarakan masalah keturunan. Jadi gimana sebenarnya? Apa benar Bram mandul? Mami memberondong dengan pertanyaan. Kemala berdiri. Ayo ngobrol di meja makan saja, Mi. Biar lebih enak sama makan malam, ajaknya. Akhirnya aku, Kemala, Mami dan Rian duduk mengelilingi meja makan. Bisumi mengeluarkan rendang dan ayam betutu bawaan Mami. Padahal tadi pulang kerja, Kemala membeli sate ayam. Sebenarnya masakan yang sangat menggugah selera. Tapi entah kenapa hasil lab tentang spermaku mengganggu selera makan. Sambil menunggu Bisumi menyiapkan makan malam, Kemala menjelaskan. Jadi kami telah melakukan uji tes kesuburan. Indung telur dan rahim saya dinyatakan sehat. Hasil TORS negatif. Sayangnya hasil lab sperma Mas Bram menunjukkan bahwa Mas Bram mengalami oligospermia sedang, yaitu bila jumlah sel sperma 5-10 juta per cc-nya, ujar Kemala. Kondisi tersebut bisa mengakibatkan agak sulit mendapat keturunan, sambung Kemala lagi. Penyebab dan cara mengatasinya gimana ya? Tanya Mami antusias. Ada 3 macam penyebab oligospermia pada laki-laki, yaitu faktor medis, lingkungan, dan gaya hidup. Dari pemeriksaan fisik, Mas Bram tidak mengalami kelainan anatomi maupun tumor. Dari lingkungan juga Mas Bram kan sehat. Tidak pernah terkena paparan sinar rentgen atau bahan kimia lain. Jadi yang memungkinkan adalah gaya hidup. Mas Bram seringkali memangku laptop, memakai celana ketat, sering mandi di bathtub dengan air panas. Mungkin juga ada stres menjalankan perusahaan, jawab Kemala. Nah Bram, sekarang kamu tahu masalahnya ada di kamu kan? Jadi Mami mohon berubahlah demi kebaikan rumah tangga kalian. Dan biar Mami bisa dapat cucu. Tukas Mami seraya memandang padaku. Iya deh iya. Bram tahu kok sekarang mesti ngapain, sahutku manyun. Kamu juga malah, kalau tahu Bram dableg, marahin aja. Jangan takut, ujar Mamiku sambil melihat Kemala. Iya Mi, pelan-pelan segala kebiasaan buruk kan bisa dirubah. Sekarang yuk makan dulu keburu dingin, ajak Kemala. Mungkin dia sengaja mengalihkan perhatian agar Mami tak mengomel panjang lebar lagi. Kami pun makan malam bersama dengan nikmat. Beberapa bulan kemudian aku berusaha mengubah gaya hidupku menjadi lebih sehat dan menjauhi memangku laptop maupun mandi di bathtub dengan air panas. Kemala, aku mau keluar kota dulu ya. Mungkin selama 3 hari seperti biasanya akan kuingat segala hal yang tidak boleh kulakukan. Kamu baik-baik ya di rumah, ujarku suatu malam saat hendak berpamitan keluar kota. Oke mas, kamu hati-hati ya di jalan. Gak boleh naruh laptop di paha. Dan gak boleh mandi di air terlalu panas di bathtub. Aneka vitamin udah aku siapkan di saku koper kamu ya, kata Kemala seraya meraih tanganku untuk dicium. Aku tersenyum dan mencium dahi Kemala, lalu menuju mobil yang sudah disiapkan Pak Hari. Biasanya saat meeting dalam jarak yang dekat dengan rumah, aku berangkat sendiri tanpa mobil pribadi. Pak Hari yang merangkap satpam saat tidak menyupiriku, bertugas menjaga Kemala dengan istrinya, Bisumi. Aku melajukan mobil dengan kecepatan sedang. Saat tiba-tiba ponselku berbunyi, aku segera meraihnya dari saku celana dan menekan layar. Udah berangkat Yan? Tanyaku. Mas, saya nggak bisa berangkat nih. Meriang, demam, gak enak badan. Mas berangkat saja sendiri ya, sahut Rian dari seberang telepon. Suaranya terdengar lemah. Oke deh. Semoga lekas sehat ya Yan. Mas nyetir dulu, mas tutup teleponnya ya, sahutku lalu menutup sambungan telepon.
Agar tidak bosan, aku mengiringi perjalanan malam dengan memutar musik di dashboard mobil dan ikut menyanyikannya. Hingga tak terasa 3 jam perjalanan, aku pun sampai di hotel. Aku segera turun dari mobil dan melakukan check-in untuk bermalam selama 3 hari. Karena memang perlu survei beberapa lokasi yang cocok untuk mendirikan perumahan. Penat setelah perjalanan jauh, membuat aku istirahat dan tidur menyenyak di kamar hotel yang empuk ini. Esok paginya aku sudah siap untuk bertemu klien sekaligus meninjau daerah yang cocok untuk dibangun perumahan. Aku sedang menunggu di kafe tempat kami janjian saat terlihat seorang setengah baya mendatangiku. Namanya Pak Pramono, pemilik warisan berupa beberapa lahan di area pinggir perkotaan yang berniat bekerja sama dengan perusahaan milikku. Diskusi kami berjalan lancar dan selanjutnya kami melakukan survei lahan bersama. Setelah puas mengecek lahan dan fix dengan area yang akan dibangun perumahan, aku pamit undur diri ke hotel lagi. Di tengah perjalanan hujan turun lumayan deras. Aku melihat ada seorang gadis yang sedang berhujan-hujan ria termenung di dekat mobilnya. Kelihatannya mobil gadis itu mogok. Tampak dari kejauhan, dia menendang-nendang ban mobilnya. Aku kasihan melihatnya. Segera kutepikan mobil dan menghampiri gadis itu. Suasana sekitar jalan sepi. Mungkin karena hujan dan sudah masuk waktu maghrib. "Hei," sapaku sambil membawa payung setelah dekat dengan gadis itu. Gadis itu menoleh, cantik, masih muda, bertubuh sintal dan berambut panjang. "Tolong saya baru pindah ke kota ini, mau meneruskan kuliah. Tiba-tiba ban mobil saya mogok. Saya tidak tahu nomor bengkel di sini. Mau pesen Grab dan menghubungi paman saya, ponsel saya mati," keluhnya. Aku menatapnya lama. Bajunya yang ketat dengan kancing atas terbuka sedikit membuat kedua gunungnya mengintip malu-malu. Aku menelan ludah, menimbang dalam hati hendak menolongnya atau meninggalkannya di sini. "Rumahnya masih jauh?" tanyaku. "Sekitar 3 kilo, Mas," jawabnya. Aku lalu membuka kap mobil gadis itu. Ternyata kabel di terminal akinya kendur. Aku lantas mengencangkannya sekaligus membersihkan bagian terminalnya menggunakan amplas. "Namanya siapa?" tanyaku di sela-sela aku mengamplas terminal aki mobilnya. "Mayang," jawab gadis itu seraya mengambil payungku dan melindungiku dari air hujan saat aku memeriksa mobilnya. Selanjutnya aku memeriksa air radiatornya yang ternyata masih penuh. "Coba Mayang nyalakan lagi mobilnya," pintaku. Mayang masuk lagi ke dalam mobil dan mencoba menstarter mobilnya. Masih gagal juga. "Sepertinya harus dibawa ke bengkel. Mayang, saya antar kamu ke rumahmu saja ya. Nanti kalau melewati bengkel, kita minta aja supaya mereka kirim mobil derek ke sini." Usulku yang langsung disetujuinya. Kami lalu masuk ke dalam mobilku dan menuju rumah Mayang. Untung saja di tengah jalan, kami bertemu dengan bengkel yang memiliki fasilitas mobil derek. Sampai di rumah Mayang, ternyata dia tinggal seorang diri, dan Mayang menawariku untuk mampir. Aku yang tak memungkiri sudah tertarik padanya sejak pertama kali melihat Mayang, tidak kuasa menolak ajakannya. Aku lalu masuk ke dalam rumahnya dengan baju yang sedikit basah. Aku menunggu Mayang di ruang tamu. Tak berapa lama, Mayang yang telah berganti blus kering muncul membawa kaos bersih dan secangkir. Aku menunggu Mayang di ruang tamu. Tak berapa lama, Mayang yang telah berganti blus kering muncul membawa kaos bersih dan secangkir teh. "Mas, ini aku bawakan teh hangat dan kaos bersih. Mungkin kaosku kekecilan, tapi lebih baik daripada Mas pakai baju basah," ujar Mayang. Aku menerima kaos dan teh panas dari Mayang lalu meminumnya. Setelah itu gelas berisi teh panas kuletakkan di meja. Dan tiba-tiba tangan Mayang menyenggol gelas teh itu sehingga sisa teh itu menumpahi baju yang kupakai. Spontan aku mengadu dan lekas melepas baju. Melihatku telanjang dada, Mayang justru semakin menempel padaku. Aku pun entah kenapa setelah meminum teh dari Mayang merasa sangat bernafsu. Bahkan bagian bawahku berasa mengeras.
Aku tidak tahu berapa lama kami tertidur dalam kondisi tak berbusana, saat tiba-tiba terdengar gedoran di luar. "Woi, buka woi! Gebrak saja kalau nggak dibuka! Jangan mesum di desa ini, woi!" Aku dan Mayang terkejut mendengar teriakan di luar pintu, lalu bergegas memakai baju kami masing-masing. Tapi terlambat. Sebelum pakaian kami sempurna, beberapa orang laki-laki dan perempuan masuk ke dalam kamar Mayang dan mendelik melihat penampilan kami. Mereka menggiring dan mendudukan kami di ruang tamu. Lalu seseorang yang berumur setengah baya membuka mulut. "Saya dapat laporan dari warga kalau penghuni rumah ini sudah berzina. Apa benar?" "Kami memang akan segera menikah. Maaf tadi hilaf," sahut Mayang. Aku terpana. Bagaimana mungkin dia memutuskan menikah dengan aku yang baru dikenalnya? Tapi aku tidak merasa rugi jika mendapatkan istri kedua seperti Mayang. Lagi pula hartaku banyak. Cukuplah untuk membiayai 2 orang istri, batinku. "Baik, saya akan menikahi Mayang. Tugasku mantap." Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. "Tunggu dulu." Di sekolahku mah disegong can kabejaan.